Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan berbahagia selalu teman-teman semuanya. Hari ini di mata kuliah Ekonomi Teknik kita akan melanjutkan mengenai kelayakan sebuah investasi ya dalam hal ekonomi, yaitu metode perhitungan BC ratio atau benefit per cost ratio. Ya, seperti biasa untuk memulai perkuliahan, marilah kita persiapkan terlebih dahulu mentalnya, siapkan lagi gelas kosongnya untuk bisa ataupun sebetulnya untuk mau belajar hari ini dan siap menerima materi baru yang akan kita pelajari hari ini. Jadi mohon dipersiapkan teman-teman, karena ketika teman-teman mau menerima, mau belajar, insya Allah akan lebih mudah dalam memahami materinya. Oke. Ya, sebelum belajar, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu, meminta agar dimudahkan dalam memahami dan juga dalam mempelajari materi yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, ini reminder untuk kontrak pembelajaran. Oke, dan ini jangan lupa teman-teman mengisi presensi. Jadi ya kalau yang terlewat bukan tanggung jawab saya ya, itu sudah tanggung jawab teman-teman untuk udah kewajiban teman-teman untuk mengisi presensi di Litera. Jadi mohon konfirmasi, jangan lupa mengisi presensi dan juga konfirmasi kehadiran dosen pada Litera. Ya, hari ini kita belajar metode kelima ya, benefit per cost ratio. Ini metode terakhir sebelum kita nanti belajar tentang depresiasi. Untuk tujuan pembelajaran ini ya, mampu menganalisis perbandingan rencana investasinya dari metode NPV, ANT, IRR, payback period sampai dengan B per C rasio. Nanti diharapkan nantinya teman-teman bisa menyimpulkan kelayakan rencana investasinya berdasarkan tadi ya metode perbandingan rencana investasi tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang benefit per cost ratio. Ini adalah metode perbandingan rencana investasi yang terakhir tentang benefit per cost ratio. Nah, jadi benefit per cost ratio itu sesuai namanya ya, berarti kita membandingkan antara benefit dan juga cost-nya, keuntungan dan juga biaya modalnya ya. Jadi perbandingan rasionya. Metode yang memberi penekanan terhadap rasio antara aspek manfaat atau benefit dengan aspek biaya atau cost. Nah, ini yang ditanggung akibat adanya investasi tersebut. Kalau rumus umumnya seperti ini ya, BCR atau BC rasio itu jumlah benefitnya dibagi dengan jumlah cost-nya. Oke, terlihat simpel, tapi kita harus bisa mengidentifikasi mana saja yang termasuk benefit dan mana saja yang termasuk cost. Itu harus bisa masuk semua dan harus sudah terhitung semua ke dalam situ. Kalau ada yang terlewat ya akan mempengaruhi hasil kelayakannya nanti ya. Oke, untuk kelayakannya jika BC-nya lebih dari 1, investasi layak dijalankan. Kalau 1 ya dalam keadaan BEP tidak terdapat perbedaan. Tapi kalau kurang dari 1 lebih baik tidak berinvestasi atau tidak layak. Selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tentunya ya, jadi kita bisa melihat berapa sih rasio keuntungan yang bisa didapatkan. Itu hanya dari perhitungan antara jumlah pendapatan dan juga total biaya produksi. Simple ya, melihat kelayakannya hanya dari situ. Selain itu juga BC rasio bisa memvisualisasikan suatu proyek menjadi sebuah angka yang sederhana, di mana sederhana ini kan kita bisa tahu hasil dari kelayakannya itu hanya dari angka tersebut ya. Oke, jadi dipengaruhi oleh banyak faktor sebetulnya kalau kelayakan proyek tersebut atau kelayakan usaha. Tapi dengan hanya melihat BC rasio kita bisa mengetahui
kelayakannya. Itu sudah merupakan angka yang sederhana ya. Kekurangannya tentunya dari proses perhitungannya yang lama ya, karena kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu semua biayanya, mana yang termasuk pendapatan, mana yang termasuk biaya. Jadi harus identifikasi semua biayanya. Kalau indikatornya lebih dari satu, ini berarti menguntungkan ya, dan juga kurang dari satu berarti kerugian. Nah, ini masih cenderung bias dan dapat memberi rasa aman palsu ya. Sebetulnya rasa amannya palsu terhadap suatu proyek. Karena itu penggunaan BC rasio ini sebaiknya dipadukan dengan jenis analisis yang lain, yang keempat analisis yang lainnya ya. Jadi kebiasaan ini bisa dikurangi gitu. Contohnya di sini ada kasus ya pembangunan jalan baru. Nah, kita akan mengidentifikasi mana yang termasuk benefit, mana yang termasuk cost. Misalnya biaya pembuatan jalan. Biaya pembuatan jalan berarti ini sudah pasti termasuk cost ya. Terus ada juga penghasilan penduduk setempat dari turis karena adanya pembuatan jalan tersebut. Artinya ada penambahan penghasilan penduduk lah dari adanya pembangunan jalan baru ini. Nah, ini termasuknya benefit ya, penghasilan. Lalu ada biaya tahunan yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan. Nah, biaya tahunan berarti dia termasuk cost. Dan juga ternyata ada biaya kehilangan penghasilan tanah pertanian karena diubah ya menjadi jalan baru tersebut yang tadinya tanah pertanian ada kerugian penghasilan atau kehilangan penghasilan dari pertanian tersebut ya karena sudah berubah alih fungsi. Jadi ini disebutnya disbenefit ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Tadi kan rumusnya itu B per C, jadi benefit per cost-nya. Di sini kita kelompokkan mana yang termasuk benefit ya, benefitnya. Benefitnya adalah ini, penghasilan penduduk setempat dari turis karena pembuatan jalan. Ini kan benefit. Tapi ada juga loh kehilangan penghasilan. Berarti untuk mencari benefit harus dikurangi dulu benefit bersihnya. Benefit yang B dikurangi dengan yang D ya. Itu jadi keuntungan bersihnya kita peroleh. Lalu kalau cost-nya tinggal yang A ya, pembuatan jalan atau A ini RPA rupiah ditambahkan dengan yang C. Nah, jadi kita identifikasi mana yang termasuk benefit, mana yang termasuk cost. Oke, jadi perhatikan ya. Contoh satu, misalkan sebuah usaha tani tanaman padi di Madiun memperoleh penghasilan sebesar 110 juta pada tahun pertama, di mana untuk beroperasi selama 1 tahun tersebut mengeluarkan modalnya itu 70 juta ya modalnya. Jika usaha tani ingin mengevaluasi keuntungan dan hendak memutuskan untuk melanjutkan proyek usaha ini atau tidak ya, maka perhitungan kita misalkan hitung pakai BC rasio. Jadi kalau dihitung berarti kan tinggal 110 juta dibagi 70 juta ya. Hasilnya itu 1,57. Kalau dilihat di sini lebih dari 1 BC rasionya berarti menguntungkan ya, menguntungkan. Dimana artinya dengan angka 1,57 itu setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh petani, setiap Rp1 modal yang dikeluarkan oleh petani akan menghantarkan atau memperoleh keuntungannya sebesar 1,57 ya. Gitu ya. Dengan demikian usaha tani itu layak ya untuk dijalankan atau cukup menguntungkan dari segi finansialnya. Contoh 2, pembangunan jalan utama membutuhkan biaya sebesar $100.000 jika dibangun tahun ini dan akan memberikan keuntungannya $50.000 per tahun selama 3 tahun. Biaya pemeliharaan diperkirakan $10.000. Jika mendapat tingkat bunganya 7%, dapatkah pembangunan jalannya dilakukan? Ya, dilanjutkan. Oke, diketahui apa saja presentnya ya. Presentnya $100.000, manfaatnya $50.000, biayanya ya. Biayanya $10.000 dan juga
N-nya 3 tahun. A ini adalah annual manfaatnya ya, annual manfaatnya $50.000 dan juga annual biayanya $10.000. N 3 tahun I 7%. Jadi kita akan menghitung BC rasionya berapa. Ya, ini kita sudah mengetahui, ya, tuliskan yang diketahui apa saja, kita hitung untuk PW biayanya dulu, present worth biayanya dulu ya, kita hitung karena ada bunga di sini jadi harus menggunakan tabel bunga ya. Untuk present worth itu $100.000 ya, P-nya ditambahkan $10.000 karena di sini diketahui annualnya, annual dari biayanya ya. Annual 10.000, P per A ya 0,07 dan N-nya 3 tahun. Jadi ini tinggal dicari di tabel bunga berapa dan dijumlahkan dengan presentnya, biaya modalnya ya. Ini untuk yang biaya. Untuk present manfaat juga kita harus, present worth manfaat juga harus kita hitung ya. Ini adalah 5 karena tidak ada biaya-biaya lainnya atau manfaat nilai sisa lainnya, cuma diketahui yang tiap tahunnya ini ya $50.000. Jadi di sini kita cari P per A-nya, P per A untuk I 7% dan N-nya 3 tahun ya. Jadi ini dicari. Ternyata diperoleh sekian. Setelah diketahui present worth masing-masing dari biaya dan manfaat, baru dihitung BC rasionya. Ya, PW manfaat dibagi PW biaya. Dan BC rasionya adalah 1,04 atau lebih dari 1. Berarti layak atau tidak nih? Investasinya atau pembuatan jalannya bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan proyek tersebut atau layak dijalankan. Contoh yang ketiga, misal sebuah perusahaan ingin merenovasi bangunan apartemen yang mereka miliki dengan profit tahunan yang mereka harapkan itu $100.000. Wah, profit tahunannya dia inginkan $100.000 selama 3 tahun ke depan. Saat ini modalnya $50.000 ya untuk menyewa peralatan. Jika tingkat inflasinya 2%, apakah gedung tersebut layak untuk direnovasi? Oke, pertama kita harus perhitungkan dulu nilai present value-nya ya, untuk rumusnya yang ini biasa ya, present value cash flow yang pertama dibagi cash flow dibagi dengan 1 plus I pangkat N ya, N keberapa. Oke, kita hitung berarti yang ini ya. $100.000 cash flow yang pertama $100.000 dibagi 1 plus 0,02 pangkat 1 karena N-nya yang 1 ya. Kalau bingung seperti ini silahkan nanti pakai rumus yang ini atau dituliskannya seperti ini. Ini untuk cash flow yang kedua ya. Ini untuk cash flow yang kedua. Ini cash flow yang pertama, ini cash flow yang kedua, ini yang ketiga ya. Dihitung masing-masing N-nya karena 3 tahun. N-nya 3 tahun. Jadi sebesar $288.000 sekian lah, $388. Oke, sedangkan BCR-nya adalah berarti kita hitung BC rasionya present worth ya, present value-nya dibagi dengan cost-nya. Cost-nya tadi mengeluarkannya $50.000 ya. Jadi BC rasionya adalah 5,77. Karena nilai BC rasionya lebih dari 1 ya, sangat besar 5,77 ya, secara logika juga dia mengeluarkannya cuma $50.000 gitu modalnya, tapi dia pengen dapatnya $100.000 nih per tahunnya selama 3 tahun, pasti sangat menguntungkan ya. Inilah yang bisa disebut bias karena banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi ya. Oke. Proyek ini layak untuk dijalankan. Contoh lainnya pembelian mesin seharga 20 juta. Membantu penghematan bagi perusahaan. Kalau beli mesin 20 juta ini, perusahaan bisa menghemat 6 juta lah per tahunnya gitu ya. Mesin tersebut usia pakainya diperkirakan 5 tahun. Sisa akhir usia pakainya itu 4 juta. Nah, jika
pemilik perusahaan menginginkan tingkat pengembalian itu minimal 15% ya per tahun, apakah pembelian mesin itu layak untuk dilakukan ya? Oke. Kita hitung untuk ini BC rasionya seperti biasa seperti tadi ya. Kita kelompokkan mana yang termasuk benefit dan juga cost ya. Kalau ini kan penghematan berarti dia kan termasuknya benefit ya, penghematannya. Terus ada juga benefit lainnya yang ini, nilai sisa ya. Nilai sisa itu future-nya ya. Ini adalah untuk benefitnya. Jadi yang 6 juta ditambah yang 4 juta ini ya, A per F ya, 15% dan juga N-nya 5 tahun. Dibagi dengan cost-nya. Cost-nya tadi ya 20 juta. A per P ya, A per P. Kita ingin cari presentnya nih, diketahui presentnya, ingin mengetahui anualnya. Ini juga untuk bunganya dan ini untuk N-nya. Jadi BC rasionya adalah ini ya 1,11. Karena nilainya masih lebih dari 1, jadi pembelian peralatan baru tersebut dianggap menguntungkan. Ya, ini untuk latihan soalnya, silahkan teman-teman kerjakan. Nah, ini untuk tugas terstruktur, mengingatkan kembali dari tugas ya, dari tugas yang UTS bisa tugas baru, bisa ganti juga sih, tapi yang penting teman-teman harus konsisten ya nanti dalam perhitungannya. Ada satu lagi tambahan, berarti menghitung BC rasionya ya. Oke, jika ingin ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti diskusi di grup ya, di grup. Dan kita di grup, jangan di pesan pribadi, atau bisa juga di diskusi di Litera. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.